Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kita ketemu lagi ya. Kali ini membahas suatu video yang cukup viral dan banyak di-share di grup WA, yaitu mengenai video Pak Malone ya, Dr. Malone, terkait dengan keamanan dan juga efikasi vaksin mRNA terhadap COVID, dan terutama dia menyoroti bagaimana kalau diberikan pada anak-anak atau pada usia muda. Nah, apa yang beliau sampaikan kita dengarkan coba. We declare, and the data confirm, that the COVID 19 experimental genetic therapy injections must end. We must acknowledge that the COVID 19 genetic injections cause far more harm than good and provide zero benefit relative to risk for the young and healthy. Ya, jadi beliau mengatakan sesuatu yang cukup menarik gitu ya, bahwa eksperimental pemberian terapi gen. Mengapa dia tidak menggunakan kata vaksin mRNA, tapi dia menggunakan kata terapi gen? Karena memang vaksin mRNA itu adalah basisnya genetik, materi genetik, yaitu mRNA. Memang bukan DNA, mRNA. Tapi kita ketahui mRNA itu kemungkinan dia bisa mengubah genom kita itu bisa dibilang sangat-sangat kecil. Gitu. Memang ada peneliti yang berusaha membuktikan apakah bisa menyisip ke dalam gen manusia. Dan dari data yang ada tidak begitu convincing bahwa itu betul-betul bisa mengubah, gitu ya. Karena ini secara prinsip materi genetik kita adalah DNA, sementara yang diinjeksikan adalah mRNA. Dan mRNA biasanya cenderung sangat tidak stabil, gitu ya, mudah untuk degradasi. Nah, dia mengatakan tidak ada efeknya gitu ya, bahkan cukup berbahaya. Dan dia mengklaim dia di backup oleh 17.000 peneliti. Nah, tentu yang kita harapkan bukan cuma sudah banyak-banyakan jumlah pakar gitu ya, tapi kita mau melihat data yang mereka klaim seperti apa gitu ya. They do not reduce COVID 19 infection, which is treatable and not terminal. Furthermore, the most recent data demonstrates that you are more likely to become infected or have disease or even death if you've been vaccinated compared to the unvaccinated people. This is Nah, ini satu hal yang sangat krusial ketika dia mengatakan bahwa kemungkinan akan mendapatkan infeksi COVID atau mendapatkan efek yang berat dari COVID atau bahkan mungkin fatalitas, dan dia juga menyebutkan di ujung adanya mungkin kerusakan pada jantung misalnya, itu justru lebih tinggi kejadiannya pada mereka yang divaksin daripada yang tidak divaksin gitu. Nah, berarti ini kan menjadi suatu klaim yang luar biasa kalau menurut saya. Hanya saja kita harus melihat datanya seperti apa. Nah, ketika video ini muncul, di saat yang bersamaan saya juga sedang baca paper yang muncul di publikasi ilmiah, dan paper ini menarik ya. Paper ini melakukan satu studi kompilasi, kalau dalam istilah kita itu namanya disebut dengan meta analisis ya. Meta analisis dia berarti secara sistematis menganalisa semua publikasi yang relevan untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana tingkat efikasi ya, kemampuan untuk mereduksi infeksi COVID dan gejala COVID, dan juga keamanan dari vaksin mRNA ini terutama pada usia muda. Karena kan tadi Pak Malone kan dia menyebutkan pada orang-orang muda, pada orang yang sehat. Tapi ini tidak hanya muda dalam paper ini, bahkan anak-anak. Gitu ya. Nah, bagaimana data yang disampaikan? Data ini merupakan kompilasi dari analisis ratusan paper. Nah, di ratusan paper ini mereka hati-hati sekali untuk mengkompilasinya karena harus dipastikan ini pada anak-anak. Makanya di sini ada beberapa paper yang di-exclude ya. Kenapa? Karena populasinya keliru. Dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kriteria mereka. Karena mereka sangat tertarik pada anak-anak. Jadi kalau misalnya ada data dari orang dewasa misalnya atau dari lansia, itu tentu mereka exclude. Mereka hanya fokus pada anak-anak. Dan di sini ada sekitar 17 studi. Ya, ini bukan hanya dari studi mereka saja, ya. Mereka tidak melakukan studi sendiri, tapi mereka menganalisa dari publikasi yang ada di luar sana. Yaitu ada 15 studi observasional, jadi betul-betul mengamati dan menghitung, dan juga data dari uji klinis, ya, randomisasi uji klinis. Oke. Nah, randomisasi uji klinis ini tentu dalam sains itu yang paling tinggi kaitannya karena kita akan mengurangi bias. Memang tidak bisa menghilangkan bias sama sekali, tapi minimal bias bisa kita minimalisir karena kita betul-betul tidak tahu mana yang mendapatkan vaksin, mana yang tidak mendapatkan vaksin. Ini sekali lagi pada kelompok anak-anak.
Nah, dari data ini mereka ada beberapa hal yang mereka analisa, ada sekitar 4 kriteria dan membandingkan nih antara kelompok yang divaksinasi dan tidak divaksinasi. Coba saya akan berusaha menggambarkan bagaimana cara baca data ini. Jadi ada sekitar 4 kriteria, yaitu yang kalau kita lihat elips merah yang paling atas adalah tingkat kejadian infeksi COVID, lalu yang berikutnya adalah gejala infeksi, jadi infeksi yang bergejala, lalu yang berikutnya adalah tingkat persentase atau proporsi masuk rumah sakit, artinya dia mengalami gejala berat, dan juga yang terakhir ini pada anak-anak ya, apa disebut dengan multisystem inflammatory syndrome ya, in children, MISC. Jadi ini kalau pada anak-anak itu gejala berat itu bisa berdampak kepada banyak sekali organ, ini disingkat dengan MISC. Nah, kalau kita lihat pada setiap grafik pada tabel ini ada satu garis namanya garis 1. Jadi ada garis ini saya tandain dengan warna panah merah, itu menunjukkan garis of control, line of no difference istilahnya gitu ya. Dan itu disimbolnya angka 1. Kenapa angka 1? Karena ingat, kita membandingkan misalnya pada kriteria pertama tingkat infeksi, maka kita membandingkan tingkat infeksi pada mereka yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat angkanya seandainya angkanya sama, misalnya sama-sama 10%. Yang divaksin terjadi infeksi 10%, sementara yang tidak divaksinasi juga 10%, berarti 10% dibagi 10% apa? Berarti rasio kan? Nah, angkanya angka 1. Berarti kalau angkanya di angka 1, datanya di angka 1, itu artinya tidak ada perbedaan. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih kecil atau lebih besar, ini jadi menarik. Nah, makanya kita lihat dihitung pada orang-orang yang anak-anak yang divaksinasi sama yang tidak divaksinasi, ternyata dari data ini menunjukkan angkanya mengecil. Jadi di sebelah kiri dari angka 1 itu mengecil, 0,1, 0,001. Sementara di sebelah kanan dari angka 1 itu membesar. Nah, misalnya angka 10, angka 100 dan sebagainya. Berarti rasionya kalau misalnya kita lihat berapa banyak kejadian infeksi pada yang apa namanya yang divaksin sama yang tidak divaksin, ternyata yang divaksin itu lebih sedikit, makanya angkanya di kiri, ya, angkanya menuju ke arah kiri, ya, sekitar 50% ya 0,5 misalnya gitu ya. Nah makanya di situ terlihat selalu arahnya trennya tidak cuma di satu publikasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 publikasi trennya menunjukkan ke arah kiri. Berarti apa? Rasio ini mendukung kelompok yang divaksin. Artinya apa? Tingkat kejadiannya kecil, karena angkanya mengecil. Gitu. Jadi kalau Pak Malo tadi mengatakan bahwa mereka yang divaksin justru lebih tinggi kemungkinan terkena infeksi, harusnya datanya menunjukkan ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Lalu kita lihat juga dari sisi gejala yang muncul. Lalu juga kita lihat itu kriteria kedua. Kriteria ketiga, bagaimana dari hospitalisasi, kemungkinan dia masuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir MISC selalu konsisten ke arah kiri. Jadi anak-anak yang divaksin ternyata tingkat kejadian yang di ekspektasi yang dikhawatirkan tadi itu angkanya lebih kecil daripada 1, bahkan mendekati angka 0,1. Ini kan rasio dibandingkan mereka yang tidak divaksin. Jadi dari angka ini saja sebetulnya kita bisa melihat ada tren bahwa vaksinasi itu bisa menurunkan risiko kriteria-kriteria yang kita khawatirkan tadi gitu. Memang tidak sempurna, ada juga yang divaksin tetapi tetap mengalami gejala MISC misalnya gitu ya, atau tetap mengalami infeksi. Tapi ini kita harus lihat secara keseluruhan dari kelompok semua yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi. Oke, itu dari si efikasi ini sudah menunjukkan bahwa mungkin Pak Malone tidak aware dengan data ini gitu ya. Makanya bagi seorang pakar tentu dia tidak bisa berlepas diri dari data. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dari sisi tingkat keamanan. Nah, yang dikhawatirkan adalah bagaimana kalau kejadian efek samping yang serius. Nah, di sini datanya menunjukkan ada beberapa kriteria. Yang paling kiri adalah kriteria efek samping, mulai dari pain atau sakit, redness, kemerahan, swelling, bengkak. Lalu fatigue itu rasa capek, fever, demam, headache, sakit kepala, chills, kedinginan, myalgia, rasa lemas otot, dan yang mungkin sangat dikhawatirkan adalah myokarditis, ya, terutama pada anak-anak. Ya. Myokarditis itu artinya kejadian radang pada jantung. Nah, ternyata kalau kita lihat dari angkanya, memang bisa terjadi. Ya. Misalnya nih, pada kolom dosis 1, itu angkanya berapa? 12 anak. Sementara pada dosis 2, terjadi sekitar 13 anak. Tapi dari berapa? Dari sekitar 9 juta anak di dosis 1
dan dari 7 juta anak di dosis 2. Nah, artinya apa? Artinya kita memang harus membuat suatu keputusan. Karena apa? Dilihat dari sisi efikasinya itu ke arah kiri semua, artinya bisa menurunkan resiko. Ya, bukan menaikkan resiko, karena kalau ke arah kanan mungkin menaikkan resiko, kan angkanya lebih dari 1, gitu kan. Nah, tapi bisa menurunkan resiko. Nah, dalam hal ini memang penting dalam vaksinasi itu ada observasi. Ya, jadi dari sisi apa namanya, para orang tua anak itu perlu mendampingi anak-anaknya, dan tenaga kesehatan pasti akan selalu mendampingi gitu kan untuk memastikan ada tindakan-tindakan yang serius untuk bisa menanggulangi supaya tidak menjadi lebih parah atau lebih apa namanya gejala lebih serius. Nah, demikian itu rekan-rekan sekalian. Jadi memang dalam praktek sains, dalam praktek keilmuan, para ilmuwan tidak bisa melepaskan diri dari data. Jadi kalau misalnya beliau tadi mengatakan ada data yang justru terbalik, misalnya lebih banyak, gitu kan? Nah itu tentu harus kita lihat sumbernya dari mana, ya, publikasinya ada di mana, gitu ya. Karena jangan lupa para ilmuwan itu beredar di mana-mana, ya. Jadi akan susah sekali untuk berbohong sebenarnya, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu kejadian efek samping yang dikhawatirkan oleh Pak Balon memang bisa terjadi. Tapi kalau dia mengatakan lebih banyak, lebih besar, ya lebih parah, kata lebih ini harus dikuantifikasi. Dibandingkan berapa, relatifnya itu berapa, gitu. Itu yang missing dari video ini. Nah, memang bagi orang awam yang tidak mendapatkan training secara saintifik, memang mudah untuk segera terpengaruh, gitu ya. Akan tetapi bagi mereka yang sudah mendalami training, tentu mestinya tidak boleh ikut-ikutan. Gitu ya. Karena apa? Karena kita juga bagaimanapun harus melihat dari publikasi-publikasi ilmiah yang standarnya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.